Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gua Ratnan. Kali ini gua akan membahas soal rapor pemain timnas Indonesia yang sedang bermain di luar negeri. Ya, seperti kita ketahui bahwa saat ini ada 6 pemain dari timnas Indonesia yang setidaknya berkiprah di luar negeri. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas soal Sadil Ramdhani. Seperti diketahui bahwa Sadil Ramdhani saat ini memperkuat klub Malaysia Sabah FC. Kemudian akhirnya kemarin pada tanggal 9 Agustus 2022 akhirnya dia bisa bermain kembali setelah beberapa pertandingan dia absen karena mengalami cedera. Kemudian dia ikut andil dalam membantu Sabah FC meraih kemenangan atas Sarawak United dalam lanjutan Malaysia Super League 2022 di Stadion Likas 9 Agustus 2022 lalu. Di laga tersebut Sabah FC menang dengan skor tipis 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Badrul Bahtiar pada menit ke-63. Dengan demikian, kemenangan ini membuat Sabah FC terus menempel ketat pemuncak klasemen sementara Johor Darul Takjim. Ya, kini Sabah FC berada di peringkat kedua dengan 34 poin dari 15 laga. Mereka hanya berselisih 4 poin dari Johor Darul Takjim saat ini. Kemudian pada laga selanjutnya nanti Sabah FC akan menghadapi Kedah Darul Aman, salah satu tim papan atas juga di Malaysia. Ya, itu Sadil Ramdhani. Kemudian kita beralih ke Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam sendiri memperkuat klub Korea Selatan yaitu Kalik2, ya adalah Ansan Greeners. Dia kembali dipercaya bermain, namun ketika Ansan Greeners menghadapi pemuncak klasemen sementara Kalik2 yaitu Gwangju FC di Stadion Ansanwa alias di kandangnya Ansan Greeners Sabtu 13 Agustus 2022. Dalam laga itu Asnawi dimainkan sebagai pemain pengganti mulai menit ke-66 dan Asnawi sendiri dimasukkan saat Ansan Greeners sudah kehilangan satu pemain yaitu Dong Hwi Pak yang terkena kartu merah pada menit ke-63 gitu. Dan hasil dari laga ini Ansan Greeners bermain imbang tanpa gol. Dengan hasil tersebut maka Gwangju sementara ini bertengger di puncak klasemen sementara Kalik2 2022 dengan 62 poin dari 29 laga yang telah dijalani. Sementara Ansan Greeners berada di posisi ke-9 alias 3 posisi terbawah dari 11 klub peserta Kalik2 musim ini, yaitu dengan 28 poin dari 30 laga. Pada laga selanjutnya, Ansan akan menghadapi Asan pada 22 Agustus mendatang. Jadi Asnawi pada laga ini bermain sebagai pemain pengganti dari menit ke-66. Kemudian ada Elkan Bagot yang bermain untuk Gillingham FC dalam laga League 2 di Inggris. Sabtu 13 Agustus 2022 lalu dia kembali bermain penuh 90 menit di lini belakang Gillingham FC saat menjamu klub yang dimiliki oleh orang Indonesia yaitu Tranmere Rovers di Stadion Prenton Park. Namun sayangnya dalam laga ini Elkan Bagot harus bersama timnya harus menderita kekalahan 0-3. 3 gol tuan rumah dicetak oleh Elliot Nevitt pada menit ke-18, Ethan Bristow pada menit ke-67 dan Josh Dacres Coglai pada menit ke-75. Di laga ini, Elkan diturunkan berduet di jantung pertahanan Gillingham bersama bek asal Jerman Maximilian Ehmer. Hanya saja Ehmer diganti Lewis Walker pada menit ke-73. Elkan Bagot juga di laga ini memang cukup bermain lugas ya, namun dia juga terkena kartu kuning pada menit ke-54. Tercatat ini menjadi penampilan ketiga bagi Elkan Bagot bersama Gillingham FC dan setelah dia dipinjamkan dari Ipswich Town ya pada awal musim ini. Sementara itu bagi Gillingham FC ini kekalahan ini menambah catatan negatif mereka pada musim ini. Dengan kekalahan ini menjadi kekalahan yang kedua dan membuat mereka berada di posisi ke-18 klasemen sementara League 2 musim ini dari 24 peserta. Elkan Bagot dan Korega sendiri saat ini baru meraih 1 kali kemenangan. Dan kita lanjut ke Egy Maulana Fikri yang akhirnya melakoni debut bersama klub anyarnya Zlate Moravce ataupun FC Vion Zlate Moravce yang
berkiprah di Fortuna Liga Slovakia yang merupakan kasta tertinggi di Liga Slovakia Sabtu 13 Agustus 2022. Pada laga ini Egy dimainkan sebagai pemain pengganti masuk pada menit ke-19 menggantikan bek kiri asal Ukraina yaitu Denis Balan. Namun sayangnya di laga ini Egy juga langsung terkena kartu kuning ya di laga debutnya ini setelah melanggar pergerakan dari pemain FK Žilina. Dan sayangnya juga di laga ini Zlate Moravce harus menelan kekalahan dengan skor tipis 0-1. Maka dari itu, dari kekalahan ini ya akhirnya membuat Zlate Moravce harus rela masih terdampar di dasar klasemen sementara Fortuna Liga karena mereka masih belum mendapatkan poin. Baru dapat 2 poin dari hasil 2 kali imbang dari 4 laga awal sebelumnya yang sudah dijalani. Kemudian ada Witan Sulaiman yang akhirnya merasakan debut juga bersama klub Slovakia lainnya yaitu AS Trenčín Sabtu juga 13 Agustus 2022. Dalam laga ini AS Trenčín berhasil menahan tuan rumah Ružomberok tanpa gol di Stadion MFK. Ini merupakan laga pekan kelima dari Fortuna Liga musim ini. Dalam laga ini Witan masuk pada menit ke-72 masuk sebagai pemain pengganti menggantikan penyerang Lukas Demitra. Witan bisa dibilang di sini tampilnya juga cukup baik ya. Ya kita tunggu saja performa dari kedua pemain kita yaitu Egy dan Witan di Liga Slovakia. Nampaknya mereka akan cepat beradaptasi karena kan sebelumnya mereka juga sudah berkiprah di klub Slovakia lainnya pada musim lalu. Kemudian beralih lagi ke pemain ke-6 yaitu Pratama Arhan yang sampai saat ini masih belum merasakan lagi menit bermain setelah dia menjalani debut bersama Tokyo Verdy pada 6 Juli lalu. Dan sayangnya dia masih belum bisa bermain. Ini juga tidak terlepas jadi dari klubnya yang pertandingannya ditunda karena Tokyo Verdy gagal bertanding ya pada akhir pekan lalu karena ditunda laga mereka melawan Mito Hollyhock karena ada bencana alam yang terjadi di Jepang. Memang ada beberapa pertandingan dari J-League baik itu di J2 League maupun di J1 League yang tertunda akibat adanya badai di sana. Oke, itu dulu ringkasan ataupun rangkuman seputar rapor dari pemain timnas Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Gua Reza Adnan mengucapkan terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa lagi.